Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita belajar Sabda Tuhan melalui ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 berjudul Akhir Air Bah. Untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, sungguh Engkau adalah Allah yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, khususnya kami pada sore hari ini mempelajari sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami, memberikan pengertian akan sabda-Mu dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa hari air bah ini menguasai bumi? Kita tahu, Alkitab mencatat bahwa air bah menguasai bumi ini selama 150 hari. Dan tentunya kita bisa membayangkan bagaimana selama 150 hari ini Nuh diombang-ambingkan di dalam bahtera bersama-sama dengan hewan, binatang, baik itu hewan yang haram maupun hewan yang halal bersama-sama dengan keluarganya. Dan tentunya ini adalah sungguh sangat mengerikan kalau bagi saya, karena kita bisa membayangkan bagaimana baunya, ya, bagaimana baunya kotoran hewan itu di dalam bahtera selama 150 hari. Dan kita tahu, kita mencatat masih Nuh belum keluar dari bahtera, namun masih menunggu selama 40 hari di dalam bahtera. Dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 dikatakan, Allah mengingat Nuh. Allah mengingat Nuh. Apa yang menjadi masalah ketika Allah itu mengingat Nuh? Allah mengingat Nuh, konteksnya adalah keselamatan. Allah mengingat Nuh untuk pemenuhan janji-janjinya. Dan Allah tidak melupakan janji-janji keselamatan. Dan konteksnya pelajaran ini adalah keselamatan yang akan diterima oleh Nuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Nuh keluar dari bahtera, Nuh melakukan 3 perkara, yaitu dia menerbangkan burung. Yang pertama melalui tingkap bahtera. Yang pertama Nuh menerbangkan burung gagak, namun dia kembali dengan tidak membawa apa-apa. Yang kedua, Nuh melepaskan burung merpati, dan burung merpati ini kembali dengan membawa di paruhnya itu sehelai daun zaitun. Dan yang seminggu kemudian Nuh melepaskan kembali yaitu burung merpati, dan
burung merpati ini tidak kembali ke dalam bahtera. Pelajaran apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Apa yang sudah dilakukan oleh Nuh, yaitu melepaskan 3 kali burung keluar bahtera. Dalam satu sisi, bahwa kita harus percaya kepada siapa? Tuhan. Namun dalam sisi yang lain, kita perlu juga menggunakan pikiran, menggunakan akal kita, menggunakan pikiran, akal kita, hikmah yang ada dalam kehidupan kita. Untuk apa? Di sini dikatakan untuk menguji, dan iman tidak mengecualikan tugas untuk berpikir, mencari, dan melihat apa yang kita pelajari itu benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran ini adalah mengungkapkan kepada kita bahwa iman Nuh adalah iman yang bukan gegabah. Sering orang berbicara tentang COVID-19. Dia katakan, saya beriman kok, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya pemeliharaan Tuhan. Jadi COVID itu tidak ada sebenarnya. Dan saya tidak perlu menggunakan masker. Wong saya beriman kepada Tuhan kok. Ini adalah sering diungkapkan oleh orang-orang Kristen. Dan ini adalah iman yang gegabah. Seharusnya kita juga menggunakan hikmah, kita menggunakan akal, menggunakan pikiran kita untuk menguji tentang pekabaran-pekabaran, pelajaran-pelajaran yang kita terima dalam kehidupan kita ini. Kemudian, apakah Nuh keluar dengan sendirinya keluar bahtera? Tidak, saudara. Walaupun dia punya pengetahuan, dia punya hikmat, dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan ketika Tuhan menyuruh Nuh ini keluar dari bahtera. Melalui malaikatnya, Nuh diperintahkan untuk keluar dari bahtera. Bukan oleh kuat kuasa Nuh, bukan. Tapi apa? Dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan dari bahtera, dari air bah di dalam bahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Aplikasi apa yang dapat kita dapatkan? Bahwa dengan kuat kuasa kita, dengan kepatuhan kita tidak bisa menyelamatkan diri, atau kita tidak bisa selamat. Namun hanya oleh karena kuat kuasa Tuhan, rancangan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita,
Dia memberikan kepada kita keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan oleh karena diri kita, namun karena karya Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebagaimana diungkapkan, malaikat Tuhan membuka pintu sehingga Nuh beserta dengan keluarganya, beserta hewan-hewannya keluar dari bahtera untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah pertanyaan di sini. Apakah arti kebenaran ini bagi kita sekarang ini? Bagaimanakah Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengingat kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, benar saudara, bahwa Tuhan mengingat kita. Namun sebuah pertanyaan adalah, apa yang diingat Tuhan? Kepatuhan kita, apakah ketidakbenaran, apakah kemunafikan kita, apakah iman kita, dan masih banyak lagi perkara-perkara itu. Jadi, biarlah kita dalam kehidupan kita, marilah, biarlah Tuhan mengingat hal-hal positif di dalam perjalanan iman kita, bukan hal yang negatif dalam perjalanan kita, sehingga ketika kita mengingat Tuhan, ketika Tuhan mengingat kita, Tuhan memenuhi janji-janjinya keselamatan, dan kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Biarlah pelajaran pada pagi hari ini, pada sore hari ini, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, agar kita senantiasa diingat oleh Tuhan melalui hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.